wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat ya? Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Dan jangan lupa jika keluar rumah atau beraktivitas di rumah atau di luar, jangan lupa protokol kesehatannya, yaitu 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, supaya kita terus sehat jasmani maupun rohaninya ya. Baik, sebelum kita memasuki materi, mungkin baiknya saya memperkenalkan diri ya. Baik, nama saya Irmianti Ahmad, dan adik-adik bisa memanggil saya Irma. Kakak dari program studi pendidikan teknik bangunan, jurusan pendidikan teknik sipil dan perencanaan. Dan sekarang kakak menempuh pendidikan di salah satu universitas ternama di Makassar, yaitu Universitas Negeri Makassar. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun materi belajar yang kita kakak sampaikan, yang pertama yaitu manajemen file, pengertian manajemen file, kemudian yang kedua sasaran manajemen file, kemudian fungsi manajemen file, kemudian 4 pengelolaan file, kemudian kelima itu tipe pada sistem operasi. Baik, yang pertama itu manajemen file. Manajemen file adalah sebuah metode atau struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Adapun sasaran manajemen file, yang pertama itu memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai. Kemudian yang kedua, menjamin data pada file adalah valid. Kemudian ketiga yaitu optimasi kinerja. Keempat yaitu menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan. Kemudian yang kelima yaitu meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan atau perusahaan data. Kemudian yang keenam yaitu menyediakan sekumpulan rutin interface masukan atau keluaran. Yang kemudian ketujuh yaitu menyediakan dukungan masukan keluaran banyak pemakai di sistem multi-user. Dan fungsi manajemen file, yang pertama yaitu menciptakan modifikasi dan menghapus file. Kemudian yang kedua, mekanisme memakai file secara bersamaan. Kemudian ketiga, kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Kemudian yang keempat yaitu pemakai dapat mengacu file dengan nama simbolik, bukan menggunakan persamaan yang mengacu perangkat fisik. Kemudian yang kelima, pada lingkungan sensitif dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Kemudian yang keenam yaitu sistem file harus menyediakan interface user friendly. Kemudian pengelolaan file ini terbagi menjadi 3. Yang pertama sistem akses, kemudian yang kedua manajemen file, kemudian yang ketiga itu manajemen ruang. Kemudian tipe file pada sistem operasi ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu regular file, kemudian yang kedua special file, kemudian yang ketiga itu directory file. Adapun contoh aplikasi perangkat lunak yaitu AutoCAD. AutoCAD adalah sebuah perangkat lunak atau software bantu rancang multiguna. Pemakaian AutoCAD mencakup yang pertama desain arsitektur, yang kedua desain interior, kemudian mekanikal, elektrikal, sipil, rekayasa, kimia, otomotif, penerbangan, kemudian peta topografi, setelah itu diagram dan grafik presentasi, fungsi matematika dan sains. Kemudian yang kedua yaitu fungsi AutoCAD. Fungsi AutoCAD ini terbagi menjadi 4, yaitu digunakan untuk mendesain rancangan pesawat terbang. Kemudian kedua, AutoCAD digunakan untuk mendesain rancangan jembatan. Ketiga, digunakan sebagai salah satu aplikasi untuk merancang model mobil. Kemudian keempat, bahkan AutoCAD juga bisa digunakan untuk membuat sebuah rancangan mur, paku, palu, mesin, dan berbagai keperluan lainnya. Pengelolaan file AutoCAD. File yang dimaksud dengan manajemen file adalah pengelolaan file, seperti membuat file, menyimpan dan dalam folder direktur tertentu, menyimpan secara otomatis atau berkala, membuka, mengcopy
atau menghapus dan seterusnya, dengan tujuan mengurangi resiko kehilangan file yang dikarenakan terhapus secara tidak sengaja, tertimpa file baru, tersimpan di mana saja, dan hal yang lain yang tidak kita inginkan sewaktu kita mengerjakan suatu proyek gambar. Langkah pengoperasian AutoCAD yang pertama yaitu unduh aplikasi AutoCAD. Kedua, pasang aplikasi AutoCAD, pastikan perangkat Anda memiliki spesifikasi yang cukup untuk menjalankannya. Kemudian ketiga, klik tombol Start. Kemudian keempat, cari AutoCAD dari daftar aplikasi yang muncul di sebelah kiri menu. Kemudian kelima, klik AutoCAD dan tunggu beberapa saat sampai aplikasi terbuka. Kemudian keenam yaitu setelah aplikasi terbuka, pilih file. Kemudian ketujuh yaitu klik New untuk membuka lembar kerja baru. Kemudian kedelapan, aplikasi AutoCAD siap digunakan. Kemudian kakak mencantumkan link untuk yang mau menggambar, silahkan lihat linknya, cermati dengan baik-baik. Jika kalian belum mengerti atau belum dipahami gambarnya, cara kerjanya, adik-adik sekalian bisa menggunakan Google untuk menambah wawasan, menambah pemahaman kalian. Demikian materi yang kakak sampaikan, dan kemudian materi lengkap yang kakak berikan saya cantumkan di WA atau di Google Meet. Jangan lupa download materi ya. Dan selanjutnya adik-adik perlu mengklik yang saya kirim di WA untuk mengisi absen dan akan terhubung di Google Meet, Google Form, dan tercantumkan nama, nomor induk, dan soal-soal materi LKPD untuk mengetahui sampai mana pemahaman adik-adik mengenai materi yang kakak berikan dan sampaikan tadi ya. Sebelum kita mengakhiri belajar hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.